warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada ibu dosen yang kami hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 1 ST07 akan mempresentasikan hasil tugas statistika kami yang berjudul Analisis Hubungan Gaya Hidup dengan Keuangan Mahasiswa PPK UIPB kelas ST07. Dengan saya, Ida Nur Anissa, dengan NIM A14012511040 sebagai pembuka. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayana Syeda Putri Erlangga dengan NIM A14012511012. Adapun tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran gaya hidup mahasiswa ST07, yang kedua untuk mengetahui kondisi keuangan mahasiswa ST07, yang ketiga adalah untuk menganalisis hubungan antara gaya hidup dengan kondisi keuangan mahasiswa ST07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sarafida dengan NIM A340121093. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode analisis yang kami ambil. Pada bagian ini, kami menggunakan beberapa metode analisis data. Pertama, kami melakukan analisis deskriptif terhadap gaya hidup mahasiswa berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami sebar, mencangkup pengeluaran, aktivitas konsumtif. Kedua, kami menghitung frekuensi dan persentase terkait sumber pemasukan serta pola pengeluaran mereka, untuk melihat bagaimana alur keuangan mereka. Kemudian, kami melakukan analisis eksploratif untuk melihat hubungan gaya hidup dengan kondisi keuangan mahasiswa melalui perbandingan berbagai data yang telah ditabulasi. Dengan metode ini, kami harap kami dapat memahami pola keuangan dan gaya hidup mahasiswa secara lebih menyeluruh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Akmal Suwarno dengan NIM A241251253. Pada kali ini saya akan menjelaskan alokasi keuangannya nih. Berdasarkan pie chart tersebut, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa mengalokasikan pengeluaran mereka untuk makan, itu sebesar 65,10%. Yang kedua, yaitu transportasi, dengan persentase 14,4%. Yang ketiga, yaitu hiburan sebesar 11,4%. Yang terakhir adalah kerja kelompok yang hanya sebesar 8,3%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti makan dan transportasi menjadi prioritas utama mahasiswa dalam mengelola keuangan mereka. Saya Ruli Reswara dengan NIM C3401251032. Berdasarkan hasil pengumpulan data, disimpulkan bahwa laki-laki lebih dominan dengan nilai 60,4% dan sisanya adalah perempuan, yaitu 39,4%. Saya Hairul Azam Ramdhani dengan NIM A24012511174. Selanjutnya mengenai kondisi keuangan mahasiswa. Ada sumber pemasukan. Yang pertama ada dari gambar kita bisa melihat bahwa mayoritas mahasiswa ST07 yaitu sekitar 97% mendapatkan sumber pemasukan dari orang tua dan hanya 2% yang mendapatkan sumber pemasukan dari beasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa ST07 masih bergantung pada finansial keluarga dan belum memiliki sumber penghasilan sendiri. Saya Ahmad Rafiq dengan NIM C54012511030. Berdasarkan hasil analisis data, mayoritas mahasiswa merasa cukup dengan uang yang mereka keluarkan setiap harinya. Namun, ada 1/4 mahasiswa merasa kurang cukup dengan uang yang mereka keluarkan setiap harinya. Ada juga sebagian kecil mahasiswa yang merasa tidak cukup sama sekali dengan uang yang mereka keluarkan setiap harinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Gracella dengan NIM B0401251193.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai range pengeluaran harian para responden. Dari grafik ini terlihat bahwa mayoritas responden, yaitu sekitar 51%, berada pada rentang pengeluaran 25.000 hingga 50.000 per hari. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pola konsumsi yang relatif moderat dan cenderung stabil. Kemudian, ada sekitar 22% responden memiliki pengeluaran kurang dari 25.000. Kelompok ini bisa jadi kebiasaan pengeluaran yang jauh lebih hemat atau memang kebutuhan hariannya tidak terlalu besar. Selanjutnya, ada sekitar 23% responden berada pada kisaran 50.000 hingga 75.000 per hari. Ini menunjukkan bahwa hampir seperempat responden memiliki kebutuhan harian yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok mayoritas. Mungkin karena gaya hidup atau kebutuhan pribadi yang jauh lebih besar. Selanjutnya, untuk pengeluaran yang jauh lebih tinggi, hanya sekitar 3% saja yang berada pada rentang 75.000 hingga 100.000 per hari. Bahkan ada 1% yang memiliki pengeluaran 100.000 per hari. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran tertinggi merupakan kasus yang jarang atau relatif sedikit di antara responden lainnya. Keseluruhan data ini dapat kita simpulkan bahwa pola pengeluaran harian responden cenderung berada di level menengah ke bawah. Hanya sedikit saja yang memiliki pengeluaran harian yang tertinggi. Informasi ini sangat penting untuk memahami perilaku konsumsi dan menentukan strategi yang relevan, baik dalam perencanaan kebutuhan maupun penyusunan program yang sesuai dengan kondisi mayoritas responden. Perkenalkan, nama saya Syafaisna Zahra dengan NIM A2401251042. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara gaya hidup dan kondisi keuangan mahasiswa ST07. Dari hasil analisis terlihat bahwasanya keduanya memiliki sifat yang berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi gaya hidup mahasiswa dan semakin besar pengeluaran mahasiswa, maka mahasiswa sering merasa tidak cukup atas uangnya. Ini terjadi karena pola belanja mereka cenderung konsumtif dan tidak terkelola. Sebaliknya, jika mahasiswa memiliki pengeluaran yang sangat rendah, umumnya mahasiswa merasa keuangannya sangat stabil. Kenapa seperti itu? Karena mahasiswa bisa membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan, sehingga keuangannya bisa terkelola dengan baik. Jadi, secara keseluruhan, semakin konsumtif gaya hidup mahasiswa, maka semakin buruk pula keuangan mahasiswa. Temuan ini menunjukkan pentingnya mengatur prioritas dan membuat batasan terhadap kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Sasi Farizatul Iksan dengan NIM C5401251024. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir presentasi. Dari hasil penelitian sederhana yang telah kami lakukan, ditemukan satu benang merah yang cukup kuat, yakni cara mahasiswa mengatur gaya hidup berkaitan erat dengan kondisi keuangan mereka. Mahasiswa ST07 masih bergantung pada orang tua dan memiliki pengeluaran per hari di kisaran 25.000 hingga 50.000 rupiah. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa mahasiswa dengan pengeluaran yang lebih tinggi cenderung merasa kurang cukup dibandingkan dengan mahasiswa yang lebih hemat justru merasa cukup. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin konsumtif gaya hidup mahasiswa, semakin besar kemungkinan mereka merasa kurang cukup dengan apa yang mereka miliki. Sebaliknya, mahasiswa yang bijak dalam mengatur kebutuhan sehari-hari cenderung lebih stabil secara finansial. Kami harap penelitian kami dapat menjadi acuan bagi teman-teman bahwa mengatur gaya hidup bukan hanya tentang pengeluaran, tapi tentang kebiasaan dan prioritas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ingin bertanya atau ingin diskusi lebih lanjut, dipersilahkan.